Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Widodo Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Secara etimologi, hadis berarti sesuatu yang baru, kabar berita, atau percakapan. Sedangkan secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, maupun sifat beliau. Pengertian ini menjadi dasar dalam memahami hadis sebagai pedoman hidup umat Islam, khususnya dalam aspek hukum. Al-hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dalam hierarki sumber hukum Islam. Terdapat ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari hawa nafsu atau keinginan pribadi, melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Meskipun tidak semua hadis berstatus wahyu seperti Al-Quran, ayat ini memperkuat legitimasi bahwa sabda, tindakan, dan persetujuan Nabi memiliki nilai otoritatif dalam ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan dan sosial, al-hadis tidak hanya menjabarkan hukum, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip permasyarakatan. Dengan demikian, fungsi tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan juga membentuk karakter umat. Dalam pendidikan Islam, hadis menjadi sumber utama dalam membentuk kurikulum berbasis akhlak dan ibadah. Melalui contoh hidup Rasulullah SAW, umat Islam mendapat model aplikatif penerapan hukum yang tidak hanya teoritis, tetapi juga realistis dan humanis. Hadis memiliki bentuk dan fungsi yang strategis dalam pengembangan hukum Islam. Dari segi bentuk, hadis terbagi menjadi hadis qauli atau perkataan, yang kedua ada fi'li atau perbuatan, yang ketiga ada takriri, persetujuan, dan yang keempat ada sifati atau sifat-sifat Nabi. Adapun dari segi fungsi, hadis berperan sebagai penafsir, menjelaskan tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada penetap hukum, yang berarti menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ada penguat hukum, yang berarti menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang keempat ada penghapus hukum, yang berarti dalam beberapa pendapat dapat menggugurkan hukum terdahulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.